Shalom Indonesia, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di tahun 2026 ini dalam program Aspek Kehidupan ya. Kita sudah libur panjang, tapi puji Tuhan di tahun ini kita boleh bertemu kembali. Baik, sebelum kita memulai kelas Aspek Kehidupan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami telah banyak melalui pelajaran-pelajaran di aspek kehidupan ini. Dan kami percaya di tahun 2026 ini Tuhan akan terus berkarya melalui kelas ini untuk kami boleh memahami aspek-aspek kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku firman dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai kami didapati semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan kelas ini, Tuhan berkati listrik yang kami pakai, Tuhan memberkati perangkat yang kami pakai, Tuhan berkati platform yang kami pakai, arus internet semuanya. Minta anugerah Tuhan untuk kami boleh giving the best, beri yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sebelum saya mengajar, saya akan berikan pengumuman dulu, pengumuman JCA ya, supaya saya nggak lupa. Di sini saya akan berikan pengumuman dulu. Ya. Telah dimulai kembali di tahun 2026 ini kelas Women dan kelas Aspek Kehidupan ya, teman-teman. Kelas Women itu adalah setiap hari Minggu jam 12 siang, lalu kelas aspek kehidupan adalah jam 1:30 sampai 1:30. Ya, baik. Coba saya akan share ulang ya. Oke. Seperti ini pengumuman kita. Coba sekarang dilihat lagi ya. Seperti ini pengumuman kita ya, telah dimulai kembali di tahun 2026 ini kelas Women setiap hari Minggu jam 12 dan kelas aspek kehidupan setiap hari Minggu jam 1:30. Nah, untuk kelas pola asuh itu sedang dipersiapkan buku kedua, Puno Unta yang Hilang. Singkirkan pola asuh terlalu memanjakan anak ya. Singkirkan pola asuh memanjakan anak, ini sedang diedit tahap terakhir. Doakan supaya segera terbit karena begitu bukunya terbit nanti langsung kita ajarkan ya. Jadi ini tadi adalah kelas hari ini, gaya hidup perempuan Kristen. Iya, dari tadi ya gitu. Gaya hidup perempuan Kristen. Tadi sudah ada kelasnya berlangsung dan juga untuk hari ini kita belajar Beyond the Limits untuk kelas aspek kehidupan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara gabung yuk di kelas Sejarah Penebusan ya. Ini adalah pelajaran dari buku Sejarah Penebusan yang diselenggarakan oleh GPBSI bekerjasama dengan Yayasan Jenius Syara Alkitab. Untuk guru pengajarnya, pembicara utamanya adalah Ibu Alida Nur. Beliau melayani sebagai penatua di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia, GPBSI, dan membawai divisi sekolah minggu serta mengajarkan firman Tuhan dari buku Sejarah Penebusan secara online dan offline. Pendidikan beliau adalah tahun 2014, Doctor of Ministry, Berit Theological Seminary and Graduate School USA, tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Jakarta, tahun 1997 Master of Divinity The Presbyterian Assembly Theological Seminary USA, tahun 92 Bachelor of Science dan San Francisco State University USA ya. Kelas ini setiap minggu pertama dan ketiga ya. Tolong dicatat khusus bulan Februari ini
kita akan membahas buku keempat dari Kitab Sejarah Penebusan, dari buku-buku Sejarah Penebusan karya almarhum Bapak Pendeta Abraham Park dari Korea. Nah, karena tanggal minggu ketiga itu ada tahun baru Imlek, maka kelas Sejarah Penebusan khusus Februari ini akan berlangsung tanggal 3 dan tanggal 24. Lalu saya promosikan juga, ayo ikut kelas Secretaries. Ini adalah kelas pemulihan luka batin yang diampu oleh Ibu Lincie Yang BCMM Min. Beliau adalah penyintas luka batin yang akhirnya dibawa Tuhan mengalami proses kesembuhan secara total. Dalam 5 sesi dengan memberi kontribusi Rp350.000 ya, hubungi Boas Ari 081226900078. Dengan 5 sesi, sesi 1 sistem keluarga, sesi 2 pohon keluarga, sesi 3 pohon keluarga dan disfungsinya, sesi 4 6 langkah PLB, sesi 5 evaluasi diri, sharing dan tanya jawab. Luka batin bukanlah sebuah takdir, tapi perjalanan. Bukanlah sebuah duka, tapi suka. Bukanlah sebuah kebekuan, tapi kehangatan. Mari kita mulai perjalanan penyembuhan luka batin Anda bersama kami, CCA dan Abide Indonesia. Oke. Lalu kita akan menggelar juga talk show bersama Ibu Tisa Indah Nugraheni, Sarjana Psikologi, Master of Theology. Besok Senin ya, ini tanggalnya salah nih. Besok Senin, tanggal 3, jam 10 pagi, kita akan membahas With God, All Things Are Possible, atau bersama dengan Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Demikian sekilas info dari Yayasan Jenius Alkitab. Saat ini kita akan belajar tentang Beyond the Limits, atau hukum melampaui batas-batas ya. Kalau nggak salah ada 15 hukum melampaui batas-batas. Kenapa materi ini saya sampaikan di kelas aspek kehidupan? Karena kelas aspek kehidupan kita telah mempelajari beberapa gambar. Yang pertama, gambar mata air, kita udah kupas habis-habisan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 dengan tokoh utamanya adalah Salomo. Lalu kita udah belajar tentang gambar pohon dari akar, batang, ranting, daun, buah ya. Dengan tokoh utamanya adalah Saul ya. Yang gambar mata air itu adalah kehidupan ini harus memancar. Lalu kita belajar gambar pohon, hidup ini harus urut prioritas ya. Seperti akar, nggak mungkin langsung buah, harus akar dulu, batang, ranting ya. Lalu dengan tokoh utamanya adalah Saul ya, bagaimana Saul itu gagal menjaga prioritasnya tetap benar ya, sehingga ketika prioritasnya itu terbolak-balik, visi hidupnya itu mengalami degradasi, maka hidupnya juga ancur-ancuran. Berikutnya, gambar berikutnya adalah timbangan ya, hidup itu harus seimbang ya. Tokoh utamanya adalah Filipus ya, kita udah bahas habis-habisan. Berikutnya kita sampai pada gambar jam. Hidup itu bukan masalah berapa lamanya kita hidup, tapi hidup itu adalah soal bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang bijaksana. Mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang berarti, dengan hal-hal yang bernilai. Nah, di gambar jam ini, hidup itu harus berarti, itu kita tokoh utamanya adalah Yusuf. Kita udah kupas Yusuf habis-habisan, musim-musim dalam kehidupan Yusuf. Menghitung hari, bagaimana umur-umur kehidupan Yusuf. Luka itu telah sembuh, bagaimana Yusuf itu memutuskan untuk sembuh dari luka-luka batinnya ya. Lalu kita udah belajar juga mimpi-mimpi Yusuf sampai 40 pembahasan tentang mimpi Yusuf, kita udah kenyang ya. Nah, sekarang kita sampai kepada Beyond the Limits ini, kita mempelajari tentang batas-batas. Bagaimana kehidupan Yusuf itu adalah kehidupan yang melampaui batas-batas. Oke. Nah, sekarang kita akan izinkan saya share screen di sini. Ya. Beyond the Limits adalah hidup yang melampaui batas-batas. Nah, kita lihat Yeskiel 47 ayat 13 sampai ayat 20. Yeskiel 47 ayat 13 sampai ayat 20. Saya akan bacakan ya. Nah, pada saat saya membacakan Yeskiel ini,
tolong kita akan hitung berapa kata batas, berapa munculnya kata batas di sepanjang Yeskiel 47 ayat 13 sampai 20 ini ya. Nah, batas-batas tanah Israel itu judul yang diberikan oleh LAI itu enggak kita hitung kata batasnya, nanti nunggu setelah ayatnya dibaca ya. Kita baca ayat 13. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah itu menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu di sebelah utara dari Laut Besar, terus ke Hetlon sampai ke jalan masuk Hamat, dan terus ke Sedat, Berota, Sibraim yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan daerah kota Hamat, terus ke Hasar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai ke Hasar Enon, sehingga daerah kota Damsyik, Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur mulai dari Hasar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kades, terus sampai ke Sungai Mesir, terus ke Laut Besar, itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat, itulah sebelah barat. Total ada 7 kata batas. Ya. Total ada 7 kata batas di Yeskiel 47 ayat 13 sampai 20. Dan Yusuf adalah satu-satunya nama orang yang muncul di dalam Yeskiel 47 ayat 13 sampai 20 ini. Tidak ada nama orang lain selain nama Yusuf yang muncul. Ya, bentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Yusuf adalah satu-satunya nama yang muncul di dalam Yeskiel 47 ayat 13 sampai 20, nama orang. Sisanya tuh nama tempat, nama batas semuanya, nama tempat ya, batas utara, batas selatan, barat, batas timur. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Perhatikan. Sebelum Alkitab menulis atau sebelum Tuhan berfirman tanah itu harus kamu bagi rata, di awal udah ditulis dulu Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, batasnya ini. Dari sinilah saya mendapatkan satu pengertian bahwa Yusuf adalah pribadi yang melampaui batas-batas. Dalam hidup Yusuf juga melampaui batas-batas. Dia memberi atau membagikan hidupnya kepada orang lain. Berkat-berkat atas hidupnya itu melampaui batas-batas seperti batas-batas pada orang kebanyakan. Di dalam 7 kata batas, dikatakan Yusuf mendapat 2 bagian. Wow, luar biasa. Kata Yusuf mendapat 2 bagian, frase ini adalah sebuah sisipan yang aneh. Di tengah-tengah pembicaraan mengenai batas-batas tanah, nama Yusuf adalah nama satu-satunya yang disebut. Juga Yusuf dikatakan mendapat 2 bagian. Pemenggalan alinea ini memperhatikan keanehan sisipan tentang Yusuf ini, seakan-akan Yusuf itu punya bagian yang sangat istimewa, yang sangat menonjol, dan semuanya itu adalah nama tempat. Nama batas-batas tanah Israel. Ya, Yusuf mendapat 2 bagian. Jadi sisipannya adalah ayat 13. Tiba-tiba ada sisipan aneh, Yusuf mendapat 2 bagian. Dilanjutin di ayat 14, tanah itu harus kamu bagi rata bla 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 bla.
Coba perhatikan lagi ya. Di ayat 13, beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belah suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Ya, lanjutannya tanah itu harus kamu bagi rata, ya itu tanah bla 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 bla. Seolah-olah kata-kata Yusuf mendapat 2 bagian itu seperti disisipkan secara unik gitu di dalam bagian Alkitab ini ya. Jadi di tengah-tengah nama-nama tempat, nama batas-batas di situ ada muncul satu nama, yaitu nama Yusuf. Dan dikatakan Yusuf mendapat 2 bagian, itu ditulis di bagian awal. Seperti pengumuman penting. Nih, sebelum dibagi rata, nih Yusuf harus dapat 2 dulu ya. Dan jangan salah, orang Israel itu memberikan 2 bagian kepada anak yang berhak mendapat hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah anak sulung yang mendapat 2 bagian. Ya, seolah-olah ini seperti orang tua Tuhan berfirman pada bangsa Israel sebelum tanahnya dibagi rata, batasnya ini udah diberitahukan di awal Yusuf mendapat 2 bagian. Seolah-olah itu seperti Tuhan itu seperti orang tua yang sedang membagi-bagikan warisannya dan mengucapkan dari awal keputusannya siapa dari antara mereka yang menjadi anak sulung atau mendapat 2 bagian, atau lebih tepatnya siapa di antara mereka yang dianggap sebagai anak sulung. Mengingat Yusuf itu sama sekali bukan anak sulung ya kan. Ya. Memang dia anak sulung di sebagai anak ibunya, tetapi dalam keluarga besar Yusuf itu sama sekali bukan anak sulung. Oke. Sekarang kita akan lihat arti nama Yusuf. Arti nama Yusuf di dalam kitab Kejadian pasal 30 ayat 24. Kejadian pasal 30 ayat 24. Saya akan bacakan di sini. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Artinya nama Yusuf itu artinya Tuhan menambah, memberi nilai tambah. Mudah-mudahan aku punya anak lagi, nggak cuma Yusuf ini aja. Dan benar-benar Tuhan menjawab doanya. Akhirnya mamanya Yusuf ini punya anak lagi namanya Benyamin. Jadi arti nama Yusuf ketika mamanya melontarkan kata-kata setelah kelahiran Yusuf, dia katakan, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Ayo jadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman, di mana kita ini mau menjadi pribadi yang memberi nilai tambah dimanapun kita berada. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat visi daripada ibunya Yusuf ketika melahirkan Yusuf adalah ingin kehadiran anak ini menjadi pemberi nilai tambah buat sekitarnya. Kita lihat Yusuf itu adalah orang yang istimewa. Karena takdir yang tidak bisa dielakkan, dia dilahirkan ketika ayahnya sudah tua. Kejadian 37 ayat 3. Lihat ya. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini berbicara tentang identitas primer. Menjadi istimewa, Yusuf diistimewakan karena dia dilahirkan di usia tua. Nah, kita harus bisa menerima identitas primer dalam hidup kita. Sorry ya, ini yang betul adalah identitas sekunder ya. Kalau identitas primer itu siapa kita di hadapan Tuhan. Nanti saya edit ini. Identitas sekunder kita itu adalah
Kita lahir di mana, kita lahir kapan, kita lahir di kota apa, kita lahir di keluarga seperti apa, kita lahir pakai cara apa, dioperasi atau enggak, ya kan? Kita apa namanya nggak bisa memilih kepengen jadi anaknya Pak Jokowi gitu, nggak bisa, ya kan? Memilih mau jadi orang bule aja ya nggak bisa, kita orang Indonesia, ya kan? Mau memilih jadi laki-laki ya nggak bisa, orang saya ditentukan Tuhan jadi perempuan, seperti itu. Hal-hal takdir yang nggak bisa kita rubah adalah identitas sekunder, ya. Kalau kita belajar ada 5 identitas. Identitas primer, siapa kita di hadapan Tuhan, siapa Tuhan bagi kita. Identitas sekunder adalah yang seperti saya jelaskan tadi. Identitas masa lalu, identitas masa kini, identitas masa datang. Jadi itu kita punya 5 identitas di dalam hidup kita. Ya, menjadi istimewa, setiap kita ini menjadi istimewa karena apa? Karena Tuhan itu sudah menentukan identitas sekunder dalam hidup kita yang tidak bisa kita rubah. Bahwa saya itu unik, bahwa saya itu Susan Grace Hadasa Sumilat, saya anaknya Bapak Pendeta Oscar Sumilat, Yusak Oscar Sumilat, anaknya Ibu Shirley Esther Teja Kusuma Sumilat, saya itu adalah anak nomor 3 dari 4 bersaudara, saya seorang perempuan. Ya. Saya lahir di tahun 73, saya lahir di kota Pasuruan, itu gak bisa dirubah fakta itu. Saya seperti ini, rambutnya mengombak kayak gini, nggak benar-benar lurus tapi ngombak, tapi dibilang keriting juga enggak, gitu kan. Ya seperti inilah saya. Saya dengan bakat-bakat talenta-talenta yang Tuhan berikan. Saya dengan segala masa lalu saya, dengan segala cerita kehidupan saya. Saya itu unik. Nah inilah saya. Kita akan menjadi istimewa karena kita ini memiliki identitas sekunder yang sangat unik yang orang kembar pun di seluruh dunia tidak ada yang sama. Kita harus berdamai dengan identitas sekunder yang Tuhan berikan. Selama kita nggak bisa berdamai dengan identitas sekunder yang Tuhan berikan, hidup kita tidak bisa menjadi seperti Yusuf, beyond the limits, melampaui batas-batas, itu nggak bisa. Nah, menjadi istimewa karena mendapatkan doa berkat terpanjang dengan 5 ayat. Yusuf itu menjadi pribadi yang istimewa, beyond the limits, melampaui batas-batas, karena dia ini dari seluruh doa berkat Yakub kepada 12 suku Israel, Yusuf itu mendapat 5 ayat doa dengan doa terpanjang. Bisa kita lihat di Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Adapun Yusuf Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Ya. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Nih, teristimewa di antara saudara-saudaranya. Yusuf muncul lagi sebagai pribadi yang beyond the limits, melampaui batas-batas, lebih istimewa dari saudara-saudaranya. Khusus untuk doa berkat untuk Yusuf pun sampai mencakup 5 ayat. Tidak ada saudara-saudara Yusuf yang lain yang sampai panjang lebar 5 ayat. Cuma Yusuf aja. Menjadi istimewa karena dikatakan Yusuf itu seperti dahan-dahan yang mengatasi tembok. Menjadi istimewa beyond the limits, melampaui batas, karena menjadi seperti dahan-dahan yang melompati tembok, mengatasi tembok. Kejadian 49 ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Menjadi istimewa karena melampaui batas, mau memberi nilai tambah sampai ke area tembok tetangga, sampai ke area jalan raya.
buah-buahnya bisa dinikmati tidak cuma oleh si pemilik pohon, tetangganya bisa ikut panen, orang-orang yang lewat bisa ikut ngambil buah-buah yang jatuh, orang-orang yang lewat bisa ikut menikmati. Artinya dahannya tidak dibatasi hanya sampai di halaman itu saja. Dia naik mengatasi tembok menjadi berkat untuk suatu area yang lebih luas lagi. Ya, dinikmati keluarga inti, dinikmati orang lain, dinikmati keluarga lain, dinikmati orang yang lewat, dinikmati oleh siapa saja yang bisa menjangkau pohon itu. Dikatakan di Kejadian 49 ayat 23 sampai 25, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Jadi kita lihat di sini, Yusuf menjadi istimewa, menjadi pribadi yang beyond the limits. Bukan hanya karena dia mempunyai identitas sekunder yang sangat istimewa, dilahirkan di hari tua ayahnya. Bukan hanya karena dia mendapat doa berkat yang sampai 5 ayat panjang lebar. Bukan hanya karena dia dinubuatkan akan menjadi seperti pohon muda yang dahannya mengatasi tembok. Tetapi dikatakan dia menjadi istimewa karena mengalami pertolongan, mengalami perlindungan Allah Israel dari para pemanah yang mengusiknya. Kita ini tidak akan menjadi istimewa kalau tidak punya perlindungan Tuhan. Dan kita ini tidak akan menjadi orang-orang yang melampaui batas-batas kalau tidak ada pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh perlindungan Tuhan Allah Yakub. Dan perluasan area, berkat berlimpah-limpah sampai 5 ayat, perluasan area dahan mengatasi tembok, pertolongan perlindungan Yakub. Ini semua adalah doa berkat Yakub kepada Yusuf yang merupakan pokok-pokok doa Yakub sendiri kepada Tuhan. Yakub sendiri pernah menaikkan pokok doa seperti ini. Minta berkat yang berlimpah, minta Tuhan perluas areanya, minta ada tangan pertolongan dan perlindungan Tuhan atas hidupnya. Dan 4 pokok doa ini yang diunduh oleh Yabes. Karena Yabes itu juga mengalami hal-hal yang mirip dengan Yakub. Dan Tuhan itu menjawab doa Yakub. Yakub yang berangkat hanya dengan berapa potong roti, ya kan, dengan sehelai tongkat, ya kan. Dia pulang dengan membawa 2 pasukan. Dia memberi oleh-oleh yang banyak kepada Esau, dia tetap kaya raya. Luar biasa ya kan. Dia mengalami perlindungan Tuhan, dia nggak dibunuh oleh Esau, terjadi perdamaian di antara mereka. Sepanjang jalan dia dilindungi oleh Tuhan, walaupun anak-anaknya membuat onar, ya kan. Terjadi pembantaian orang-orang di Sikem, ketika Dina itu diperkosa oleh Sikem, lalu anak-anaknya Yakub ini membantai orang Sikem dengan kejam ketika mereka setuju untuk disunat. Dan Tuhan melindungi sehingga mereka nggak dikejar oleh orang-orang Sikem, oleh orang-orang Kanaan. Nah, kita lihat pertolongan dan perlindungan Tuhan itulah yang menjadikan kita istimewa. Pertolongan dan perlindungan Tuhan itulah yang membuat kita menjadi beyond the limits, melampaui batas-batas. Kita lihat di sini bahwa hidup itu seperti jam, bukan soal panjang pendeknya. Hidup itu adalah soal bagaimana kita mengisinya. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Ya. Hidup itu menjadi istimewa karena mengalami pertolongan Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Mazmur 37. Hidup itu istimewa karena mengalami pertolongan Tuhan. Bisa kita lihat di Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ada lagunya ini terkenal ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi ini sampai dijadikan lagu karena saking terkenalnya ayat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab
Tuhan menopang tangannya. Kita sangat butuh topangan tangan Tuhan. Kita sangat butuh perlindungan tangan Tuhan. Kita sangat butuh penjagaan, penyertaan Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan beyond the limits. Tanpa itu hidup kita tidak akan menjadi istimewa. Kita buka lagi di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 sampai ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi orang yang mengajarkan menolak doa Yabes sama dengan menolak Tuhan, karena Tuhan sendiri loh mengabulkan permintaan doa Yabes. Kenapa kita melarang orang doa Yabes? Tuhan aja menjawab. Apa kita lebih hebat dari Tuhan? Nah, kita lihat di sini, Yabes mengalami perlindungan penyertaan Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Dia lebih dimuliakan di atas saudaranya. Beyond the limits, melampaui batas-batas. Kita lihat lagi Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap lakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada Yakub. Janji Tuhan kepada Yakub juga 4 pokok doa Yabes ini. Berkat berupa tanah, keturunan, ya kan? Lalu semua akan mendapat berkat, itu perluasan area, ya kan? Penyertaan dan perlindungan. Jadi Yakub yang juga namanya itu sangat melukai, karena arti nama Yakub itu adalah pemegang tumit, penipu, pembegal. Sama Yabes itu juga namanya the son of sorrow, anak kesengsaraan. Baik Yakub maupun Yabes, mereka datang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh pertolonganmu, aku butuh penyertaanmu, aku butuh perlindunganmu. Tanpa engkau aku nothing. I'm nothing without you, Lord. Makanya kita bisa istimewa, kita bisa melampaui batas-batas seperti Yusuf kalau kita mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini menjadi istimewa karena mengalami pertolongan perlindungan Tuhan. Ya. Nubuatan Yakub itu terbukti. Kita melihat bahwasannya suku Efraim dari keturunan Yusuf itu pernah hampir punah. Ya. Karena penumpasan dari suku Gad. Jadi Efraim itu pernah hampir punah karena ada 8 generasi di bawah Efraim itu dibunuh oleh suku Gad, GAT bukan GAD. GAT itu suku asing ya, bukan suku Israel ya. Bayangin usianya Efraim waktu memperanakkan lagi dinasti yang baru itu berapa ya? 8 generasi ditumpah semua, dia menghampiri istrinya bisa hamil lagi. Ya sedangkan orang di zaman sekarang aja usia 100 tahun belum tentu punya buyut ya kan. Kalaupun punya buyut bisa dihitung. Buyut itu padahal anak cucu buyut baru generasi ketiga, ini sampai generasi ke-8 ditumpas. Ya, kita bisa lihat yuk di dalam 1 Tawarik 7 ayat 20 sampai 27. Keturunan Efraim ialah Sutela, dan anak orang ini ialah Berat, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Sabat, dan anak orang ini ialah Sutela, kemudian Eser dan Elat. Mereka dibunuh. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Sutela, Berat, Tahat.
Elada, Tahat, Sabat, Sutela. 7 generasi ya. 7 generasi bukan 8 ya. 7 generasi mati semuanya ditumpas oleh orang Gad. Ya kan? Perhatikan. Efraim ayah mereka bergabung berhari-hari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya. Bayangkan, sudah ada 7 generasi di bawahnya mati, dia menghampiri istrinya kok bisa hamil lagi? Aneh ya kan? Padahal kalau dihitung-hitung, wah Efraim umurnya udah berapa tuh? Ya kan? Tuhan tetap memberkati keturunan Yusuf dengan berkat buah dada dan kandungan. Doa berkat Yakub kepada Yusuf itu digenapi, walaupun suku Efraim pernah hampir punah. Ya. Nah, kita lihat usia Efraim saya pernah perkirakan hitung lebih kurang 161 tahun. Ya. Nah, inilah doa berkat Yakub untuk Efraim dan Manasya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Inilah nubuatan untuk Yusuf. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Kalau nggak ada berkat buah dada dan kandungan, pasti Efraim itu nggak mungkin bisa menghampiri istrinya lagi, nggak mungkin istrinya bisa hamil lagi, nggak mungkin bisa memberi ASI lagi. Zaman dulu tuh nggak ada susu kaleng kayak zaman sekarang, nggak ada. Jadi kalau kering buah dada dan kandungan nggak mungkin bisa memperanakkan lagi. Suku Efraim pasti akan punah. Nah, kita lihat di sini bahwa berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung. Semuanya akan turun kepada kepala Yusuf. Doa berkat ayah Yusuf mengandung isi bahwa ke atas batu kepala Yusuf lah berkat yang turun atas Yakub itu turunnya ke Yusuf. Ini kira-kira gambarnya. Yusuf menjadi istimewa karena doa berkat ayahnya. Ya. Oleh karena itu tidak heran kalau 1 Tawarik 5 ayat 1-2 mencatat bahwa Yusuf itu mendapat berkat kesulungan. Bisa kita walaupun dia bukan anak sulung ya. Kita lihat di dalam 1 Tawarik 5 ayat 1-2. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungan diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Yusuf tidak tercatat sebagai anak sulung, tetapi dia mendapat berkat kesulungan. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel ialah Henok, Palu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini di dalam 1 Tawarik pasal 5. Ruben menaiki petiduran ayahnya sehingga dia gugur. Yehuda tetap melalui garis Yehuda turun keturunan Yesus sampai kepada Yesus. Tetapi berkat kesulungan itu jatuhnya kepada kepala Yusuf. Ya. Jadi kita lihat secara silsilah kesulungan tetap jatuhnya kepada Yehuda. Keturunan Yehuda lah yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Tetapi secara berkat kesulungan itu jatuhnya kepada Yusuf. Nah, ada anak-anaknya si Yakub juga yang tidak mendapatkan berkat kesulungan. Mestinya kalau Ruben gugur jatuh lagi kepada 2 orang kakaknya. Tapi mereka itu hidup dalam kekerasan ya, melakukan pembantaian kepada orang-orang Sikem itu yang membuat mereka kehilangan doa berkat. Coba kita kembali ke doa berkat Yakub ya. Kita lihat di Kejadian 49. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual seperti air, tidak lagi engkau terutama. Nah, sekarang ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan.
Karena Simeon dan Lewi itu punya alat kekerasan, mereka juga kehilangan hak kesulungan mereka. Mestinya dari Ruben turun ke Simeon, turun ke Lewi. Kalau Ruben gagal, kandidat berikutnya Simeon. Simeon gagal, kandidat berikutnya Lewi. Lewi gagal, jatuhnya ke Yehuda. Tapi secara berkat jasmani, jatuhnya ke Yusuf. Ya, berkat double porsi itu jatuhnya ke Yusuf. Bahkan mendapat berkat triple porsi. Bahkan mendapat berkat triple porsi. Kenapa? Karena kan yang dapat doa berkat nggak cuma Yusuf, tapi juga Efraim, juga Manasye, semuanya dapat doa berkat. Bentar ya, ini PowerPoint-nya tertutup. Saya akan coba buka lagi. Saya akan coba share lagi. Tadi PowerPoint-nya tertutup ya. Ini dia. Oke. Jadi berkat kesulungan itu tetap lewat Yusuf, walaupun untuk urut kelahiran secara garis keturunan Mesias itu lewat Yehuda, ya. Bahkan berkatnya itu triple porsi karena tidak cuma Yusuf yang dapat doa berkat dari Yakob, tetapi juga Efraim dan Manasye, kedua orang anaknya juga dapat doa berkat. Padahal ponakan-ponakannya Yusuf yang lain nggak ada yang dapat doa berkat dari papanya. Kita lihat di sini bagaimana Ruben hidup di bawah garis berkat karena perzinahan. Bagaimana Simeon dan Lewi hidup di bawah garis berkat karena kekerasan, kepahitan, dan pembunuhan yang brutal. Ya, bagaimana Yehuda kehilangan berkat kesulungan. Jadi memang garis keturunan Mesias itu lewat Yehuda, tapi secara berkat kesulungan double porsi Yusuf itu ialah yang mendapat 2 bagian. Ya, kenapa? Karena dia itu telah menjual adiknya dengan jahat. Bisa kita lihat di Kejadian 37 ya. Yuk kita lihat Kejadian 37. Di Kejadian 37 judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Siapa yang memberi inisiatif untuk penjualan Yusuf adalah Yehuda. Kita lihat ya ayat 26, Kejadian 37 ayat 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Yehudalah yang menyarankan penjualannya Yusuf, maka aneh. Di dalam Alkitab ini ada yang aneh gitu ya. Di pasal 37 cerita panjang lebar tentang Yusuf, bla 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 bla. Tiba-tiba di pasal 38 menceritakan Yehuda dan Tamar. Nanti di pasal 39 cerita tentang Yusuf lagi di rumah Potifar. Padahal cerita Yehuda dan Tamar itu bukan peristiwa yang sebentar, tuh ceritanya mengandung durasi berpuluh-puluh tahun ya kan. Kenapa kok ada sisipan yang aneh? Cerita Yusuf dibenci kakak-kakaknya, disayang papanya, Yusuf dijual, bla 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 bla. Tiba-tiba nyempal, tiba-tiba ada sisipan cerita tentang Yehuda. Setelah cerita Yehuda yang panjang lebar bertahun-tahun itu selesai titik, nyambung lagi cerita lanjutannya Yusuf, kan aneh ya kan. Kenapa seperti itu? Saya pernah renungkan karena Yehuda ini disoroti secara khusus oleh Alkitab karena dialah yang mengusulkan untuk Yusuf itu dijual. Ya, hatinya jahat. Dia juga kehilangan berkat kesulungan. Hak kesulungan sama berkat kesulungan itu nggak sama ya. Berkat kesulungan jatuhnya ke atas kepala Yusuf. Tadi ya udah kita baca di Tawarik ya. Tetapi Yusuf ya, Yusuf hidup di atas garis, bukan hidup di bawah garis, tapi hidup di atas garis. Yusuf takut akan Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas hidup Yusuf. Nah, Yusuf mengalami perkecualian ya. Ketika dibahas batas-batas, dia melampaui batas. Ketika dibahas batas-batas utara, selatan, barat, dan timur, hanya nama Yusuf yang muncul satu-satunya nama orang di situ. Dan kemunculan nama Yusuf dikaitkan dengan Yusuf mendapat 2 bagian.
Yusuf mengalami perkecualian, mengalami pengistimewaan. Dia tidak dibatasi oleh yang namanya limit. Dia menjadi pribadi yang beyond the limit, melampaui batas-batas. Esau hidup di bawah garis karena meremehkan berkat kesulungan. Nah, kita akan lihat diberkati untuk jadi berkat itu adalah hukum Israel. Diberkati untuk jadi berkat adalah hukum Alkitab, hukum Tuhan yang dimulai dari bapak leluhur Israel atau kita bapak leluhur kita yaitu Abraham. Nah, kita akan lihat yuk Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Ini adalah hukum yang berlaku selamanya. Kita diberkati untuk jadi berkat, kita diajar untuk mengajar, kita dimuridkan untuk memuridkan, kita dinasehati untuk menasehati, kita dapat kasih Tuhan untuk mengasihi, kita diampuni untuk mengampuni, kita diberi untuk memberi. Ya, kayak gitu ya. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta memberkati namamu masyhur, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Berarti kan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham itu dipanggil untuk diberkati, tidak stop sampai di situ saja, untuk dia menjadi berkat. Makanya nanti minggu depan, ini karena waktu kita udah habis, kita akan belajar tentang hukum-hukum beyond the limits. Hukum-hukum beyond the limits ini tidak saya karang sendiri, tapi saya meneliti dari hidup Yusuf yang beyond the limits tadi. Hal-hal apa yang terjadi dalam hidup Yusuf yang juga berlaku universal, bisa berlaku bagi siapa saja, orang yang melakukan itu akan melampaui batas-batas. Jadi ayat-ayat yang saya ambil nggak sembarangan ayat, ayat-ayat yang harus mengandung unsur melampaui batas-batas atau berkelimpahan, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan Beyond the Limit seri 2 minggu yang akan datang. Yang sudah kita pelajari hari ini adalah pribadi Yusuf yang menjadi istimewa karena beberapa hal. Karena nama dia adalah satu-satunya nama yang muncul di antara batas-batas. Yusuf mendapat 2 bagian, ya kan? Dan Yusuf arti namanya adalah memberi nilai tambah. Yusuf menjadi istimewa karena memiliki identitas sekunder yang sangat keren. Setiap kita juga punya identitas sekunder yang Tuhan berikan. Menjadi istimewa karena mendapat doa berkat sampai 5 ayat, ya. Dan menjadi istimewa karena melampaui batas seperti dahan yang melampaui batas, tembok-tembok, pagar-pagar. Dan menjadi istimewa karena mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan dikatakan bahwa Yusuf walaupun bukan anak sulung secara urut kelahiran, tapi dia mendapat berkat kesulungan. Dia beda dengan Ruben yang kehilangan berkat kesulungan. Dia beda dengan Simeon dan Lewi yang kehilangan berkat kesulungan. Dia beda dengan Yehuda yang kehilangan berkat kesulungan. Yusuf hidup di atas garis. Dia melampaui batas-batas, beyond the limits. Esau hidup di bawah garis berkat kesulungan, ya kan. Dan untuk apa kita diberkati? Untuk menjadi saluran berkat. Nah, hukum-hukum beyond the limits itu ada lebih kurang 15 ya. Kita akan pelajari minggu depan. Baik, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk materi hari ini. Engkau memberkati kami, untuk kami boleh memahami isi hati-Mu, menjadi orang-orang yang istimewa, melampaui batas-batas, karena hidup kami harus berarti, hidup kami harus bernilai, hidup kami harus berkualitas, hidup kami harus kami isi dengan hukum-hukum beyond the limit, supaya hidup kami melampaui batas-batas. Terima kasih Tuhan, kami meneladani tokoh Alkitab Yusuf yang Tuhan pakai sebagai hamba-Mu yang luar biasa. Dan segala kekurangan Yusuf, kami mau genapi itu ketika kami mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang sudah kami pelajari, boleh memberkati bangsa kami, mengubahkan bangsa kami.
mengubahkan hidup kami, keluarga kami, komunitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan kita akan belajar beyond the limits hukum-hukum batas-batas. God bless you all ya.